Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alfarindi dari jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang DBMS, yaitu Database Management System. Database Management System merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. DBMS ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan tetap diakses dengan mudah. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk membangun basis data yang terkomputerisasi, atau lebih detailnya, yaitu ia bisa melakukan utilisasi serta mengoleksi data dalam jumlah yang tidak sedikit atau banyak. DBMS pun juga dirancang supaya bisa untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya DBMS, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file. Flat file merupakan file teks yang ada pada sistem operasi. Hingga saat ini pun masih ada aplikasi yang menyimpan data dalam bentuk flat file dengan cara langsung. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer, yaitu untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Menurut Chow dalam buku Abdul Qadir 1999, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Sedangkan menurut Haryanto, menyebutkan bahwa database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi yang ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup tertentu. Peran basis data. Basis data penting dalam pengelolaan data dalam menggunakan komputer, karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Jenis-jenis basis data. Suatu database pada umumnya terdiri dari data yang digunakan oleh banyaknya user atau pengguna. Dari masing-masing user tersebut tentunya memiliki keperluan yang berbeda-beda juga. Dengan adanya hal ini, suatu sistem manajemen database juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama, operational database. Jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Yang kedua, relational database. Jenis database yang satu ini juga bisa dibilang paling populer. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan relational database, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Yang ketiga, distributed database. Sesuai dengan namanya, database yang satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar, namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu external database. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal dan disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Selanjutnya, mengapa basis data itu penting? Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah. Bila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi, tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah 1. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat ini dan masa yang akan datang. Kedua, cara pemasukan data sehingga memudahkan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai. Ketiga, pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dengan tepat.
4. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, modifikasi, pencurian, dan gangguan-gangguan lain. Sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.